teman-teman, welcome back my YouTube channel. Di konten aku yang baru ini, aku akan ngebahas terkait seputar perikanan. Nah, sebelumnya aku akan perkenalkan diri aku dulu bagi yang belum kenal aku. Perkenalkan, nama aku Merari Aprilia De Fauza. Aku merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana di Perguruan Tinggi Perikanan Jakarta. Karena ini video baru aku di konten perikanan, aku akan membahas tentang sejarah perikanan. Mulai pada awal tahun 60-an, wajah perikanan Indonesia masih sangat menyedihkan. Negara yang memiliki laut yang cukup luas, tentu Indonesia berpotensi akan hasil lautnya. Tetapi sayangnya pada masa itu sangat jauh dari kata lain. Pada tahun itu, perikanan hanya dikelola oleh nelayan-nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan alat yang sangat sederhana. Ahli-ahli perikanan pun dapat dihitung jari. Sebagian dari mereka ada yang menempuh pendidikan di negara Jepang dan sebagian lagi ada di negara Jerman. Yaitu sistem pendidikan Indonesia masih menganut sistem pendidikan Belanda, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan ini tidak diarahkan untuk mencetak generasinya yang terampil, apalagi ahli di bidang perikanan. Pada masa jabatan Dr. Aziz Saeh, di mana beliau melihat nelayan masih sangat terbengkalai dari bidang teknis, sosial, dan ekonomi. Melihat hal ini, Bapak Dr. Aziz Saeh selaku menteri memberikan tugas kepada Insinyur Susilo Harjo Prakoso selaku staf menteri untuk pembentukan pendidikan khusus nelayan guna mencetak tenaga-tenaga yang diharapkan dapat meningkatkan perikanan di Indonesia. Nah, akhirnya dibentuklah tadi petugas pendidik yang diarahkan untuk mendidik nelayan-nelayan tersebut. Untuk memperkuat hal tersebut, akhirnya dikeluarkanlah SK Menteri Pertanian pada tanggal 8 September 1960. Di mana SK ini ditujukan pada panitia pendidik perikanan, yang dimana SK ini berisikan tugas panitia pendidik perikanan. Tugas yang terdapat pada SK ini yaitu 1. Memberikan saran kepada Menteri Pertanian terkait tentang penyelenggaraan pendidikan perikanan yang akan dilaksanakan. 2. Menentukan kurikulum. 3. Merencanakan tempat pendidikan, anggaran-anggaran yang akan dikeluarkan, serta tenaga-tenaga pengajar perikanan. Pada mulanya, tempat pendidikan ini akan didirikan di Ancol karena ideal untuk lembaga pendidikan perikanan yang lokasinya berdekatan dengan laut. Tetapi rencana tersebut tertunda-tunda dekat dengan saat berdirinya lembaga tersebut. Nah, dengan hal itu untuk sementara Departemen Pertanian dan Agraria memberikan lahannya sebagai lahan yang sementara untuk didirikan pendidikan perikanan tersebut. Tapi ternyata sampai sekarang lahan itu menjadi lahan permanen berdirinya Sekolah Tinggi Perikanan. Kemudian didirikanlah sekolah di lahan pertanian tersebut. Karena kebutuhan dan fasilitasnya masih kurang, maka pada angkatan pertama barulah ada jurusan penangkapan perikanan. Kemudian pada angkatan kedua baru dibentuk jurusan teknologi pengolahan perikanan, yaitu tepatnya pada tahun 1966. Seiring berjalannya waktu, dibentuklah lagi jurusan yang ketiga, yaitu jurusan mesin, yang dibentuk pada angkatan 11, tepatnya pada tahun 1975. Nah, pada masa itu, nama sekolah perikanan yang pertama yaitu AUP, Akademi Usaha Perikanan, telah disahkan sebagai Diploma 3 di Indonesia. Selaras dengan laju pertumbuhannya AUP, akhirnya sekolah ini ditingkatkan lagi menjadi Sekolah Tinggi Perikanan yang disahkan pada tanggal 18 Maret 1993 yang menjadikan sekolah ini sebagai sekolah ahli perikanan yang memiliki tugas pokok, di mana sekolah yang menyelenggarakan ahli di bidang perikanan atau D4. Pada tahun itu dibentuklah 3 jurusan, yaitu teknologi penangkapan ikan, teknologi pengolahan hasil perikanan, dan teknologi sumber daya perairan. Nah, kemudian pada tahun 2004 ditambah lagi 1 jurusan, yaitu jurusan penyuluhan perikanan yang diletakkan khusus di daerah Cikaret, Bogor. Dengan semakin banyaknya alumni lulusan STP dan semakin berkembangnya zaman ke zaman profesionalisme, akhirnya Sekolah Tinggi Perikanan mengeluarkan sekolah
yaitu Pascasarjana pada tahun 2009. Baik, mungkin cukup itu aja terkait sejarah pendidikan perikanan yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillahnya sekarang hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia itu memiliki perguruan atau memiliki satu jurusan perikanan. Nah, tentunya semakin baik dong, semakin berkembang perikanan di Indonesia. Nah, untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan ikutin kegiatan aku. Di sini aku akan sharing lagi lebih luas terkait tentang perikanan, dan jangan lupa like dan komen masukan atau ide-ide terkait tentang perikanan yang harus aku bahas berikutnya. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum.